Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, pagi pulang pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Sarjana YouTube channel. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai Daihatsu Terios tipe TS ya, tahun 2008. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana sih impresi dari Daihatsu Terios TS tahun 2008 dan apakah masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2022 ini. Nah, kita simak dulu sedikit review Daihatsu Terios TS tahun 2008. Ini dia tampak luar dari Daihatsu Terios TS tahun 2008. Dari depan, samping, sampai ke belakang. Ini modelnya menurut saya pribadi, ini benar-benar gagah. Apalagi dengan tambahan konde atau tambahan ban gantung di pintu belakang ini menambah kesan gagah SUV-nya itu lebih keluar ya. Lebih keluar, dan di tahun 2022 ini saya rasa model seperti ini masih sangat-sangat bisa diajak main, nongkrong, dan lain sebagainya. Jadi masih tidak malu-maluin lah. Modelnya ini masih sangat keren. Walaupun ini velgnya hanya ring 16, tapi terlihat gagah dan juga terlihat berwibawa. Nah, ini untuk tampak eksterior si Daihatsu Terios TS. Untuk sektor mesinnya sendiri, ini menggunakan mesin 1500 cc DOHC 16 valve VTI. Saya rasa dengan mesin 1500 cc-nya ini lebih bertenaga, lebih powerful dibandingkan dengan mesin 1500 cc Avanza Veloz. Nah, ini saya rasa ya, yang saya rasakan ini, saya pribadi menggunakan Avanza Veloz yang 1500 cc dengan Daihatsu Terios ini lebih terasa tenaganya, lebih terasa nonjok gitu. Si Daihatsu ini dibandingkan dengan mesin 1500 cc Avanza Veloz. Nah, ini mesinnya masih sangat-sangat kering, masih sangat-sangat mulus, suaranya juga masih sangat-sangat halus, dan juga jangan lupa untuk memastikan ini seal-seal yang ada di kap mesinnya masih utuh semua ya. Masih utuh semua, kanan kiri, ini menandakan mobilnya bukan bekas kecelakaan. Selanjutnya kita akan lihat sektor interiornya. Untuk di pintu sebelah kanan ada satu buah cup holder, kemudian di sini power window. Untuk pengaturan spionnya sendiri masih manual, masih menggunakan touchscreen untuk yang tipe TS ya. Tampilan dashboardnya ini ciri khas sampai dengan Terios tahun 2015 ya, kalau tidak salah ini. Kemudian ini tampilan dashboardnya belum ada airbag ya. Nah, untuk kursinya sendiri tahun 2008 ini masih sangat-sangat empuk. Side supportnya masih sangat-sangat terasa kanan kiri, dan juga kenyamanan berkendaranya masih sangat-sangat nyaman sekali. Untuk pengaturan AC-nya cukup sederhana. Ini ada pengaturan blower dan juga pengaturan temperatur. Sudah tidak ada arah semburan, belum ada pengaturan arah semburan. Kemudian head unitnya sendiri sudah double din. JVC ini yang saya dapatkan memang sudah seperti ini. Kemudian ada asbak di bawah samping power outlet. Kemudian ada penyimpanan terbuka juga di belakang handbrake ya. Kemudian ada satu laci penyimpanan tertutup yang ukurannya sedang-sedang saja ya, biasa-biasa saja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil juga sih ya. Nah, ini untuk yang tipe TS ini memang masih sangat minim fitur. Lanjut, kita akan melihat baris keduanya. Untuk di baris keduanya, di pintu sebelah kanan ada satu buah door pocket dan cup holder. Dan juga ini kursinya
sayang sekali ya untuk yang tipe TS ini AC-nya masih menggunakan single blower. Jadi kurang terasa ya untuk di baris kedua apalagi di baris ketiga apabila digunakan di siang hari. Nah, ini untuk baris ketiganya sendiri cukup luas ya kalau misalkan dilipat menjadi bagasi. Lanjut kita akan melihat di sektor bagasinya. Ini kalau misalkan kondisi kursi berdiri seperti ini masih masuk satu tabung gas LPG ukuran 12 kg masih masuk ya ukuran apabila jok terbuka seperti ini. Walaupun memang sangat kecil, tapi joknya masih bisa dilipat untuk menambah kapasitas bagasi. Nah, untuk di baris ketiga sini, di kanan kirinya tersedia penyimpanan dan juga cup holder untuk ketinggian sekitar 150 sampai dengan 165 cm. Mungkin ini masih cukup nyaman ya. Tapi untuk ketinggian 170 sampai dengan 175 mungkin saya sarankan untuk duduk di baris kedua saja. Gitu. Jadi untuk baris belakang ini kurang direkomendasikan. Jangan lupa untuk mengecek seluruh bagian mobil ya, sampai dengan pintu belakang. Ini apakah ada bekas-bekas nabrak atau tidak gitu, dan juga jangan lupa juga pastikan tidak ada dempulan bagian belakang, samping, dan juga depan. Daihatsu Terios TS tahun 2008 ini untuk harga bekasnya di tahun 2022 ini apabila pajak hidup ya, kondisi istimewa itu artinya kilometernya tidak terlalu tinggi dan juga tidak banyak lecet, tidak banyak minus dan lain sebagainya. Ini ada di rentang harga 90 sampai dengan 98 juta rupiah untuk yang tipe TS. Kondisi seperti tadi saya ucapkan ya, ada di rentang harga 90 sampai dengan 98 juta rupiah tergantung dengan kondisinya. Ada yang di bawah itu ada tentu saja. Saya masih menemukan beberapa di bawah harga 90 juta tapi dengan kondisi ya ada yang pajak mati, ada yang minus dan lain sebagainya. Nah, untuk unit yang saya review sendiri, ini kondisi saya dapatkan pajak hidup walaupun mepet ya bulan 7 dan juga sangat-sangat mulus, saya katakan sangat mulus. Untuk tahun segini sangat-sangat minim sekali ada lecet, ada bekas perbaikan atau apa itu sangat-sangat tidak ditemui ya, bekas banjir apalagi dan juga bekas kecelakaan itu sangat tidak saya temukan di unit ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa unit ini cukup rekomendasi untuk dimiliki. Nah, kemudian apabila kita misalkan punya budget di kisaran harga 85 juta lah, anggap saja 85 juta sampai dengan 95 juta. Pilihannya itu ada Daihatsu Xenia yang 1000 cc, tipe M mungkin bisa dapat di tahun 2012. Kemudian juga ada LCGC, ada mobil-mobil LCGC dan juga ada mungkin Avanza Xenia yang tahun 2007-2008 ya. Bisa didapatkan di rentang harga segitu. Nah, saya sangat merekomendasikan untuk kalian mengambil si Daihatsu Terios ini. Kenapa? Satu, ya kelebihannya yang saya rasakan tampilannya itu masih sangat-sangat keren. Tampilannya masih sangat-sangat keren, masih sangat-sangat cocok sekali dipakai di tahun 2022 ini. Ya, kalau misalkan kita perbandingannya dengan Avanza Xenia yang tahun 2007-2008 masih model lama ya, jelas lebih keren, lebih bagus tampilannya si Daihatsu Terios ini. Kemudian yang kedua, mesinnya 1500 cc ini sangat-sangat bertenaga dan juga tidak terlalu boros, standar-standar saja lah mesin 1500 cc-nya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan mobil-mobil yang 1000 cc, 1200 cc, tentu saya sangat menyarankan untuk membeli mobil minimal itu dengan tenaga mesin 1500 cc. Kenapa? Karena kita tidak tahu toh
suatu saat kita misalkan pengen jalan-jalan ke tempat atau wilayah yang cukup curam tanjakannya. Nah, ini masih bisa dilibas dengan mudah dengan si Daihatsu Terios ini. Nah, itu mesinnya powerful. Kemudian juga perawatannya murah dan juga bandel. Nah, untuk tahun 2008 ini yang unit yang saya review ini masih sangat-sangat mulus sekali. Dari segi kaki-kaki aman, tidak ada bunyi-bunyi dan lain sebagainya. Kemudian mesin kering, tidak ada rembes dan lain sebagainya. Jadi ini masih sangat-sangat murah ya dari segi perawatannya. Saya juga masih sangat-sangat dingin. Masih sangat-sangat murah dari segi perawatannya. Kemudian kelebihannya lagi apa? Tentu saja dengan ground clearance yang tinggi, ini memudahkan kita melibas berbagai macam medan ya, berbagai macam medan atau berbagai macam kondisi jalan, baik itu rusak, bergelombang dan lain sebagainya. Apalagi kan saat ini banyak sekali jalan-jalan yang cukup parah rusaknya itu. Nah, ini dengan si Daihatsu Terios ini bisa dilibas dengan mudah, walaupun fiturnya untuk yang tipe TS ini masih sangat-sangat minim sekali. Akan tetapi kalau misalkan dari segi kenyamanan, dari segi kelegaan kabin, kemudian kekedapan kabin, kemudian tenaga yang diberikan, akselerasi dan lain sebagainya, ini sangat-sangat memuaskan lah untuk tahun 2022 ini membeli si unit Daihatsu Terios tipe yang TS ini. Ini masih sangat-sangat worth it untuk dimiliki, masih sangat-sangat layak untuk dibeli. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri, untuk yang tipe TS ini ya memang minim sekali fitur. Kemudian kalau misalkan dibandingkan mesin 1500 cc-nya dengan Avanza Veloz, tentu saja lebih irit Avanza Veloz ya. Mungkin salah satu faktornya adalah bobot kendaraannya itu sendiri. Itu menyebabkan perbedaan konsumsi bahan bakar. Nah, kemudian juga kekurangan yang lain yang saya rasakan, walaupun tidak ada kekurangan yang signifikan, tapi memang untuk di daerah perumahan ya, perumahan seperti saya itu, untuk parkirnya itu memang cenderung ini lebih lebar ya, cenderung lebih lebar, jadi membutuhkan effort yang lebih lah untuk parkir di daerah perumahan atau di parkiran perumahan yang memang jalan utamanya itu, jalan perumahannya kecil dan juga parkirannya itu terbatas. Nah, itu. Kemudian juga untuk kekurangan yang selanjutnya itu yang saya rasakan, AC single blowernya itu kalau misalkan di siang hari memang perlu untuk menyalakan minimal blowernya itu nomor 2 lah, supaya bisa sampai ke baris ketiga ya. Karena untuk di baris keduanya sendiri saja ini sangat sedikit sekali terasanya kalau misalkan kita menyalakan nomor 1 untuk di siang hari. Tapi kalau untuk di malam hari ini sangat-sangat dingin ya, walaupun nomor 1. Nah, untuk tahun 2002 ini tampilannya masih sangat keren, masih sangat kece, masih sangat tidak malu-maluin lah. Walaupun ini mobil tahun tua ya, masih sangat layak untuk dimiliki, tergantung dari kondisinya. Sekali lagi, jadi kalian kalau misalkan ingin membeli mobil bekas, perhatikan kondisinya dengan baik, jangan sampai keblejong ketipu lah. Jangan mohon maaf tadi sedikit terpotong videonya. Jangan sampai kita mendapatkan unit yang tidak maksimal gitu. Jadi memang ada harga, ada kualitas ya. Kalau misalkan harga murah pasti ada minusnya apa yang mungkin kita tidak tahu ya, atau mungkin bisa saja terlewat pada saat membeli mobil bekas ini. Tetapi kesimpulannya, Daihatsu Terios TS tahun 2008 ini untuk tahun 2022 ini masih sangat layak menjadi salah satu pilihan, menjadi salah satu rekomendasi mobil bekas ketika kalian ingin membeli unit mobil bekas. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.